Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai Anda dalam Galang Gang. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dan akan memberikan Anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Lelah para atlet peraih medali di PON Papua 2022 dan para pelatih terbayarkan. Pasalnya pemerintah Sumatera Barat akhirnya mencairkan bonus dengan nilai total 4,2 miliar rupiah yang diserahkan oleh Wagub Sumbar Audi Joynaldi di Auditorium Gubernuran pada Senin pagi. Pemerintah Sumatera Barat akhirnya mencairkan bonus para atlet peraih medali dan para pelatih di Pekan Olahraga Nasional Papua tahun 2022. Bonus dengan nilai total 4,2 miliar rupiah tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Audi Joynaldi di Auditorium Gubernuran Senin pagi. Bonus atlet ini terdiri dari atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu baik individu, ganda, dan beregu. Untuk bonus peraih medali emas perorangan mendapatkan uang 200 juta rupiah, medali perak 65 juta rupiah, dan perunggu 35 juta rupiah. Sementara untuk atlet ganda beregu, untuk pelatih jumlahnya bervariasi. Sementara itu Pemprov Sumbar belum bisa mengeluarkan bonus kepada cabang olahraga kriket yang memperoleh medali perunggu. Karena kekurangan anggaran, bonus tersebut nantinya akan diajukan pada APBD perubahan tahun 2022 dan akan dibayarkan sekitar bulan Oktober 2022 nanti. Wakil Gubernur Audi Joynaldi berharap bonus tersebut dapat dipergunakan dengan bijak antara lain biaya pendidikan, wirausaha, dan sebagainya. Di samping itu para atlet diharapkan jangan cepat berpuas diri karena prestasi yang dicapai. Total anggaran yang keluar 4,2 miliar. Untuk atlet-atlet peraih medali emas, perak, perunggu, juga pelatih yang meraih emas, perak, perunggu, baik yang individu, grup maupun yang double. Pak, dari ada atlet yang belum bisa kita bayarkan bonusnya, itu seperti apa, Pak? Di perubahan kriket karena berunggu dia, tim ada 14 orang. Jadi ada satu itu aja. Mau yang jelas dulu ini buat bekal kita latihan buat kedepannya lagi kan, karena pertandingan masih banyak kedepannya kan. Kalau dibandingin dari daerah lain kita termasuk kecil soalnya kan. Terus pajaknya kita juga mungkin besar juga kan, potongannya hampir 24 juta. Pada PON 20 Papua, Sumbar berada di peringkat 15 dengan perolehan medali 8 emas, 12 perak, dan 18 perunggu. Pemprov Sumbar bersama KONI akan melakukan penyusunan Grand Design Olahraga Sumatera Barat guna menentukan cabang olahraga prioritas utama, terutama cabang olahraga yang memiliki sejarah prestasi yang panjang di Sumbar. Untuk mendorong prestasi olahraga Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan penyusunan Grand Design Olahraga Sumatera Barat bersama KONI serta melibatkan stakeholder lainnya seperti perguruan tinggi dan pelaku-pelaku olahraga. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi menyebutkan, dengan disusunnya Grand Design olahraga tersebut, maka akan muncul ketetapan olahraga daerah Sumatera Barat yang akan mengklaster cabang olahraga berdasarkan prioritas prestasi unggulan, terutama cabang olahraga yang memiliki sejarah prestasi panjang di Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi menambahkan, Sumatera Barat yang dominan meraih medali di PON Papua di cabang bela diri, gentole, paralayang, dan atletik. Sehingga nanti akan dibuat prioritas 1, 2, dan 3 berdasarkan prestasi unggulan, sehingga kedepannya Sumatera Barat lebih baik lagi dalam pembinaan olahraga. Kemarin saya kasih arahan ke Kadispora dengan Prof. Sahrial Batiar dari kalangan akademisi olahraga. Kita kan ada namanya Debon, desain besar olahraga nasional. Sumatera Barat nggak masuk ke Debon, jadi kita bilang kita buat aja desain kita sendiri. Olahraga-olahraga mana yang memang kemarin pernah dapat medali ya, baik emas, perak maupun perunggu. Terus olahraga apa dalam sejarah berapa tahun PON ini, 20 tahun nanti 4 kali PON terakhir, apa aja kita mesti mapping.
Nah artinya kan di situ tradisinya. Mungkin ada olahraga yang memang kita sama sekali nggak pernah dapat medali. Berarti memang kita nggak punya tradisi di situ. Olahraga ini kan selain sumber daya manusia atletnya kan juga tradisi apa yang biasa kita dapatkan di situ. Kayak kita lihat sekarang ini paling banyak kita dapat di samping olahraga bela diri juga olahraga terbang-terbang, para layang, gantole. Jadi itu bisa jadi prioritas utama kita. Atletik kita juga cukup bagus, bisa jadi prioritas satu. Prioritas satu tentunya kalau kita mengaca pada DEPON, artinya pastinya lebih diperhatikan kan dalam hal pendanaan, pelatihan, sarana fasilitas seperti ini. Jadi kita mengejar prestasi yang memang kita udah punya tradisi. Wagub Sumbar Audi Joinaldi berharap paling lambat setelah Lebaran nanti, PLT KONI Sumbar segera menyelenggarakan Musproflup untuk memilih Ketua Umum KONI Sumbar yang definitif. Hal ini agar roda organisasi dan pembinaan atlet bisa berjalan dan marwah induk organisasi olahraga Sumbar kembali tegak. Pasca pengurus KONI Pusat yang telah menetapkan Hamdanus sebagai PLT KONI Sumbar, Wagub Sumbar Audi Joinaldi berharap paling lambat setelah Lebaran, PLT KONI Sumbar segera menyelenggarakan musyawarah provinsi luar biasa atau Musproflup untuk memilih ketua umum yang definitif dan menandatangani nota perjanjian hibah daerah atau NPHD. Hal ini agar roda organisasi dan pembinaan atlet bisa berjalan serta marwah induk organisasi olahraga Sumbar kembali tegak. Hamdanus ditunjuk menggantikan Ketum KONI Sumbar, sebelumnya Agus Wardi. Pemberhentian Agus Wardi tidak lepas dari statusnya sebagai tersangka kasus korupsi KONI Padang yang saat ini masih ditangani oleh Kejari Padang. Dalam surat tersebut, mantan Ketua KONI Padang ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 Januari 2022. Ya kan kemarin kan kita terdapat gonjang-ganjing di kepengurusan KONI kita kan. Sekarang dari pengurus pusat sudah menetapkan PLT Ketua Umum KONI. Diharapkan segera mengadakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih Ketua Umum KONI definitif. Kenapa segera ditunjuk PLT kemarin? Karena dengan status Ketua KONI sebelumnya adalah tersangka, nggak bisa menandatangan bantuan hibah dari provinsi untuk ke KONI. Karena itu tunjuk PLT yang telah tunjuk Saudara Hamdanus yang berkewajiban untuk segera melakukan Musproflup. Nah, mungkin setelah Lebaran ya. NPHD satu lagi. Ya NPHD supaya dapat hibah itu kan kemarin nggak bisa karena status, sekarang udah bisa. Pemirsa, kita beralih ke cabang olahraga lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dibekali dengan bela diri Aikido. Dengan adanya program bela diri ini, setiap personil diharapkan mampu dan memiliki fisik serta keterampilan untuk membela diri, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Latihan Aikido ini digelar di salah satu ruangan di Mako Satpol PP, Jalan Tan Malaka Padang. Kegiatan ini merupakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM personil Satpol PP Padang. Pelatih Aikido merupakan sensei atau guru dari pengurus Aikido Kota Padang. Kasat Satpol PP Padang, Mursalim Nafis menyebutkan, personil Satpol PP Padang dibekali ilmu bela diri Aikido. Dengan adanya program bela diri ini, setiap personel diharapkan mampu dan memiliki fisik serta keterampilan untuk membela diri, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, latihan Aikido ini bertujuan agar personil bisa menghindar dari serangan tidak terduga. Satpol PP bisa menghindar tanpa harus mencederai lawan. Tentu hal ini sangat berguna sekiranya ada oknum yang berniat tidak baik. Selain itu, latihan Aikido ini juga melatih bagaimana menumbuhkan sikap sabar dan tenang. Satpol PP dituntut harus bisa melaksanakan tugas secara humanis. Satpol PP dituntut juga harus percaya diri dalam melakukan tugas. Kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu bela diri yang humanis, tentu nanti dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang tidak humanis
yang tentu saja ini akan berdampak pada tidak suksesnya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka. Dan bisa jadi nanti tugas-tugas ini bisa berujung ke masalah hukum kalau mereka tidak memiliki percaya diri, tidak humanis dalam proses. Makanya untuk itu kami melatih anggota Satpol PP ini tidak saja dari cara bersikap, tapi juga memberikan kemampuan bela diri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berisiko di lapangan dengan bela diri yang tidak menyerang, tapi bisa mematahkan serangan lawan kalau seandainya ada pihak-pihak tertentu yang ingin menciderai para anggota ini dalam melakukan tugas di lapangan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Galanggang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Galanggang. Pemirsa, kali ini kita beralih pada segmen fokus dan sosok. Pemprov Sumbar akhirnya mencairkan bonus bagi atlet yang meraih medali dan pelatih di PON 20 Papua. Pencairan bonus dilakukan di Auditorium Gubernuran Sumbar Senin lalu. Akhirnya lelah para atlet yang meraih medali di PON Papua 2022 dan para pelatih pun terbayarkan. Pasalnya pemerintah Sumatera Barat akhirnya mencairkan bonus dengan nilai total 4,2 miliar rupiah yang diserahkan oleh Wagub Sumbar Audi Joynaldi di Auditorium Gubernuran Senin pagi. Bonus atlet ini terdiri dari atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu, baik individu, ganda, dan beregu. Kadispora Sumbar Dedi Dian Tolani dalam sambutannya menyebutkan peringkat Sumbar di PON Papua memang menurun dibandingkan pada gelaran yang sama di PON Jawa Barat tahun 2016 lalu. Hal itu menurutnya akan menjadi bahan evaluasi bersama. Pada PON 20 Papua lalu, Sumbar berada pada peringkat 15 dari 34 provinsi dengan total raihan 38 medali yang terdiri dari 8 emas, 12 perak, dan 18 perunggu. Medali tersebut berasal dari 15 cabang olahraga. Untuk bonus peraih medali emas, perorangan mendapat uang 200 juta rupiah, medali perak 65 juta rupiah, dan perunggu 35 juta rupiah. Sementara untuk atlet ganda, beregu, dan untuk pelatih jumlahnya bervariasi. Sementara itu, Pemprov Sumbar belum bisa mengeluarkan bonus kepada cabang olahraga kriket yang memperoleh medali perunggu karena kekurangan anggaran. Bonus tersebut nantinya akan diajukan pada APBD perubahan tahun 2022 dan akan dibayarkan sekitar bulan Oktober 2022 nanti. Dia juga menyebutkan karena kekurangan anggaran, pihaknya belum bisa mengeluarkan bonus untuk cabur kriket yang memperoleh medali perunggu. Bonus tersebut nantinya akan dianggarkan pada APBD perubahan pada Oktober mendatang. Di mana kontingen Sumatera Barat telah memberikan perjuangan yang maksimal dan telah memberikan hasil yang terbaik meskipun secara peringkat hanya mampu pada peringkat 15 dari 34 provinsi. Dengan jumlah raihan medali sebanyak 38 medali yang terdiri dari 8 emas, 12 perak, dan 18 perunggu. Raihan medali tersebut jika dilihat dari cabang olahraga penyumbang ada sebanyak 15 cabang. Sementara itu, Wagub Sumbar Audi Joynaldi menyebutkan pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada atlet dan pelatih yang telah berjuang di PON 20. Para atlet jangan pernah berpuas diri. Apresiasi ini memang layaknya disyukuri, namun tetap fokus pada target berikutnya,
yakni PON Aceh dan Riau 2024 yang kemungkinan berlangsung pada tahun 2025. Pemprov Sumbar menurut Audi akan segera membuat Grand Design olahraga daerah. Saat ini pihaknya sedang memetakan dan menentukan cabur prioritas utama, terutama cabur yang memiliki sejarah prestasi panjang di Sumbar, di antaranya cabur bela diri, para layang, dan atletik. Jadi kemarin saya kasih arahan ke Kadispora dengan Prof. Sahril Batiar dari kalangan akademisi olahraga. Kita kan ada namanya Debot, desain besar olahraga nasional. Sumatera Barat nggak masuk ke Debot. Jadi kita bilang kita buat aja desain kita sendiri. Olahraga-olahraga mana yang memang kemarin dulunya dapat medali ya, baik emas, perak maupun perunggu. Terus olahraga apa dalam sejarah berapa tahun PON ini, 20 tahun nanti 4 kali PON terakhir. Apa aja kita mesti mapping. Nah artinya kan di situ tradisinya. Mungkin ada olahraga memang kita sama sekali nggak pernah dapat medali. Berarti memang kita nggak punya tradisi di situ. Olahraga ini kan selain sumber daya manusia atletnya kan juga tradisi apa yang biasa kita dapatkan di situ. Kayak kita lihat sekarang ini paling banyak kita dapat di samping olahraga bela diri juga olahraga terbang-terbang, para layang, gantole. Jadi itu bisa jadi prioritas utama kita. Atletik kita juga cukup bagus, bisa jadi prioritas satu. Dengan diterimanya bonus oleh para atlet, Wagub berharap agar atlet menggunakan bonus dengan bijak dan benar-benar bermanfaat untuk masa depan. Zawaludin, Padang TV. Riri Selvianti, pesilat muda dari Perguruan Satria Muda Indonesia, merupakan salah seorang atlet silat Sumbar yang telah banyak menorehkan prestasi dari berbagai kejuaraan. Antara lain pernah meraih medali emas pada kejuaraan silat Malaysia University pada kelas tarung. Riri Selvianti, Dara kelahiran tahun 2000 ini, merupakan salah seorang atlet silat yang telah banyak meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Alumni Politeknik Negeri Padang tahun 2021 ini sukses menyabet prestasi di berbagai kejuaraan. Antara lain, pada tahun 2019 lalu pernah mengharumkan nama Indonesia pada kejuaraan silat Malaysia University pada kelas tarung dan berhasil meraih medali emas. Selain itu, di tahun yang sama ia juga mendapatkan medali emas pada kejuaraan Satria Muda Indonesia di Pekanbaru, serta Pekanbaru Open juga mendapatkan juara 1. Selain itu, beberapa kejuaraan juga diikuti Riri, yakni juara 1 pada Kejurda PPLP tahun 2014, Porprov pada tahun 2016 juara 3, Kejurnas di Jakarta tahun 2017 juara 3, dan banyak lagi prestasi lainnya. Anak kedua dari 5 bersaudara ini mulai belajar silat dan bergabung dengan Perguruan Silat Satria Muda Indonesia saat duduk di kelas 1 SMP. Dirinya tertarik dengan olahraga silat selain untuk membela diri, gerakan silat lebih lengkap dibandingkan dengan bela diri lainnya. Namun niatnya untuk belajar silat tidaklah berjalan mulus karena sempat ditentang oleh orang tua laki-laki Riri. Hal tersebut lantaran olahraga silat tidak cocok bagi kaum perempuan karena potensi untuk cedera lebih besar. Namun karena Riri bisa meyakinkan orang tuanya, akhirnya orang tua pun menyetujui keinginan Riri. Terlebih berbagai prestasi telah banyak diraih Riri. Kelas 1 SMP melihat ada orang latihan silat seperti ada laga, saya juga tertantang untuk mengikuti hal tersebut. Makanya jadi saya mencari itu tempat latihan dan ternyata awal di kelas 1 SMP ada namanya eskul dan di sanalah saya baru masuk pertama memulai karir untuk silat. Itu SMP mana dulu? SMP 32 Padang, tempat di Lubuk. Ya, itu pernah juga ikut kejuaraan ya? Awal pertamanya kejuaraan apa itu? Pernah. Awal kejuaraan saya yaitu di Kejurda. Kejurda itu di PPLP Padang.
tahun 2014. Jadi pernah ke Malaysia juga ya? Iya. Mungkin apa bisa ceritakan seperti apa? Awal ke Malaysia itu kami mengikuti pertandingan di Malaya University. Di sana kami mewakili Indonesia untuk bertanding dan alhamdulillah kami dari 7 orang yang bertanding membawa 3 emas dan 4 perunggu. Dari berbagai kejuaraan yang pernah diikuti, yang paling berkesan bagi Riri yakni saat kejuaraan Malaysia University. Karena lawan yang dihadapi dari berbagai negara sehingga banyak pengalaman yang bisa ditimba dari kejuaraan tersebut. Sehingga dapat menjadikan referensi untuk latihan nantinya. Meski sibuk berlatih, namun Riri tidak melupakan pendidikannya. Karena menurut Riri harus pintar-pintar untuk mengatur waktu antara kuliah dan latihan. Karena pendidikan sangat penting untuk bekal di masa depan. Saat ini Riri aktif berlatih di Perguruan Silat Satria Muda Indonesia Unit Gor Haji Agus Salim Padang, sekaligus sebagai asisten pelatih. Ia menghimbau kepada juniornya agar serius berlatih dan disiplin karena kesuksesan perlu perjuangan. Yang paling berkesan di saya itu yang di pertandingan Malaya University, karena di sana kita menghadapi lawan yaitu dari negara-negara lain, banyak teknik atau yang bisa kita pelajari dari lawan gitu, yang tidak pernah kita pelajari, kita lihat di sana gitu. Kalau untuk membagi waktu habis kuliah langsung aja ke sini gitu. Misalkan kalau walaupun telat tetap datang latihan untuk latihan. Berarti ada dispensasi dari pihak kampus juga ya? Ada. Karena banyak atlet Sumbar yang telah berprestasi, namun masa depan mereka masih belum jelas. Riri berharap kepada pemerintah agar memberikan peluang pekerjaan kepada mereka karena telah susah payah membela nama Sumbar di berbagai kancah kejuaraan, baik daerah, lokal maupun internasional. Harapan saya kepada pemerintah, mungkin pemerintah lebih memperhatikan untuk atlet-atlet Kota Padang maupun Sumbar supaya seperti memperhatikan gizi atau memperhatikan masa depannya untuk kedepannya, karena dia kan berjuang untuk Kota Padang atau Kota Sumbar membawa nama Sumatera Barat gitu. Jadi kalau apabila dia berprestasi, setidaknya ada dari pemerintah, perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan masa depannya, seperti memberikan kerja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan live streaming Padang TV hanya di www.padangtv.id. Saya Alifi Alimin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.